Baik, Nah, terima kasih Solver Ferry. mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dulu. Silakan waktu dan tempat, Bu Hera, monggo. Ya, terima kasih. Ini sudah ada berapa orang sih Solver Ferry? Ada 60 nih, Bu Hera. Lumayan 61 nih. ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, saya sedikit telat tadi karena ada yang konsul nggak mau pulang-pulang. Oke, baik. Ya, saya mulai ya, Solver Ferry ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Jelas, Jelas, Solver? jelas, Oke, jelas. alhamdulillah. Baik. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang dicintai Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Senang sekali ya pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi ya sambil sharing-sharing ilmu ya. Semoga ya teman-teman ya waktu yang diluangkan oleh teman-teman, kemudian juga pastinya istirahatnya jadi nggak istirahat gitu ya, Sofer Ferry ya. Allah balas dengan kebaikan ya, dan insya Allah hadirnya kawan-kawan di sini bisa menjadi jariah yang semuanya ini bisa, insya Allah bisa menghapus dosa-dosa teman semua ya. Karena bagian daripada kita menuntut ilmu adalah kita akan dihapus dosa-dosa kita, salah satunya. Setuju nggak kawan-kawan semua? Setuju ya? Dipaksa setuju gitu ya. Baik, teman-teman. Ya, tidak lupa juga kita berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah karena berkat beliaulah kita mendapatkan kemuliaan di dunia juga di akhirat. Ya, baik teman-teman semua, saya kebagian sharing tentang feeling. Memang di sini solver ada berapa banyak ya solver sekarang ya, solver Ferry? Udah sudah batch 3 ya? Batch 3 ya. Oke. Solver Ferry suaranya tidak ada nih, ketutup. Sorry, sorry. 24. Kita 24 solver. Oh, ada 24 solver. Ya, kebetulan kadarullah saya sama solver Ferry itu angkatan kedua ya kita ya. Eh, Ya, angkatan kedua. Angkatan kedua cukup banyak pesertanya. Angkatan pertama bisa dihitung dengan angka. Dan angkatan ketiga lebih banyak angkatan kedua ya sepertinya ya. Gitu. mirip-mirip 5 orang juga. 5 5 atau orang. 6. Oh, ya, alhamdulillah sebelumnya ya Mirip solver angkatan Ferry. pertama. Kita bacakan Al-Fatihah dulu yuk untuk Ayah Farid ya, karena berkat Oh ya, beliaulah silakan. ya kita ada di sini bersama-sama ya, kita siar ilmu konsepnya Stephen semua ini karena penemuan dari Ayah Farid Poniman. Ya, kita doakan semoga Ayah Farid itu di lapangan kuburnya diterangkan, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia ya. Yuk kita baca Al-Fatihah bersama-sama yuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat semua. Ya, baik. Kita mulai ya Soal Feris, tapi sebelumnya saya pengen baca pantun dulu nih kayaknya ada. Ya, biar biar nggak ngantuk. Ngantuk nggak kawan-kawan semua? Nggak ya, nggak enggak. ngantuk ya. Oke. Ya, pagi cerah burung bernyanyi menyapa dunia. Cakep. Oh, nggak Nah, pakai cakep. pakai pakai keren aja, Pakai keren. cakep. Oh, keren. Ya, pagi cerah burung bernyanyi Keren. keren menyapa dunia dengan riang. Keren. Denny ada Mari masuk. kita temukan potensi diri Keren. agar masa depan semakin gemilang. Ya, Cakep. ada lagi. Ke pasar membeli buah delima, tak lupa Cakep. membeli sekuntum bunga. Cakep. Keren. Bakat terpendam, ayo kita terima sambil belajar dan terus berkarya.
Oke. Oke, oh ya, mudah-mudahan kita terus berkarya ya teman-teman ya. Baik, Soul Ferry, tadi pertanyaannya kenapa saya awal mula saya kenal Steven ya, Solver. Ya, sampai proses memutuskan menjadi solver Stipin karena kan lumayan waktu dan biaya yang harus kita korbankan. Itu apa tuh alasan Insya alasan? Allah. Ya, jadi awalnya saya ketemu Steven itu saya bilang ketemu tuh bagian daripada hidayah, saya bilang. Kenapa seperti itu, Soul Ferry? Jadi berawal dari saya itu diamanahkan 3 orang putri ya, tapi mendapatkannya luar biasa, Soul Ferry, karena saya harus berjuang luar biasa selama kurang lebih 7 tahun loh. Saya baru punya anak. Memang nikahnya nikah muda, alhamdulillah nikah muda gitu ya. Jadi Baru 7 tahu nih saya tahun cerita. baru punya keturunan diamanahkan Allah gitu. Nah, ketika saya diamanahkan itu berarti kan saya protek banget ya, Soho Ferry. Saya benar-benar jagain bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana potensinya. Itu benar-benar banget ya. Saya usahakan cari ke sana sini bagaimana bentuk kita bersyukur dikasih amanah seorang anak gitu ya. Anak pertama itu ya. Karena saya beludik 4 kali, Soho Ferry. Jadi sebelum anak pertama tuh udah 4 kali keguguran, coba bayangin. Ya, anak saya ada 7 tuh ya, gitu ya. Nah, dari situ saya cari-cari suatu metode yang worth it banget itu adalah konsep Steven, teman-teman. Makanya ketika waktu itu saya dikenalkan oleh Pak Ahyan. Nah, Pak Ahyan ini yang punya cabang Bandung. Ya, jadi awalnya gitu sama Ferry. Saya dikenalkan sama Pak Ahyan, tapi yang pertama saya tes saya dulu. Saya sama suami dulu. Kan biasanya nih kalau kita ketemu ibu-ibu, ya bapak-bapak orang tua sekarang, langsung anaknya, dia belum dites gitu ya. Iya enggak? Gimana Betul. mau dijalankan itu Steven diaplikasikan kalau bapak ibunya belum paham, belum ngerti siapa dirinya gitu loh. Nah kalau saya sebelum anak-anak dites, saya dulu sama suami. Dites, saya feeling introvert, suami adalah intuiting extrovert ya. Nah, dari situ kok gue banget gitu Soul Ferry, merasa wah ini bener-bener nih gitu. Saya langsung merasa tapi waktu itu saya belum berani ngomong, nggak bisa, nggak pede. Iya, tapi saya seneng ngobrol gitu, seneng gitu ya, tapi belum berani megang mic gitu. Dari situlah saya merasa kayak ditampar-tampar, merasa kayak saya bersyukur banget ya dikasih Allah seorang feeling gitu. Disitulah saya apa ya ibaratnya berkomitmen gitu bersyukur di apa tahu ini akhirnya saya ikut kelas-kelas public speaking Soul Ferry ikut akhirnya pede lah udah pede ya alhamdulillah jadi sekarang ini alhamdulillah Allah wasilakan jadi trainer nasional ya keliling Indonesia ya alhamdulillah gitu salah satu wasilanya dari Steven gitu Soul Ferry. Nah setelah saya tes itu suami juga merasa intuitif, baru anak-anak semua yang saya tes. Nah, karena si feeling ini, Soul Ferry kan modal utamanya adalah keyakinan, betul nggak? Keyakinan. Karena Modal saya yakin. merasakan sendiri, ya telling story, merasakan manfaatnya ke diri saya, pasangan, keluarga, semua dites. Wah ini benar-benar, wah keren banget gitu ya. Akhirnya saya belum jadi promotor tuh Soul Ferry. Saya kenalin teman, masuk sekolah 100 orang tes. Masuk lagi sekolah 100, 200, itu saya belum jadi promotor loh. Saya masih gandeng Pak Ahyan ya. Gitu. Akhirnya saya bilang, wah kayaknya saya harus jadi promotor. Nah gitu Solver. Saya jadi promotor, ketika benar-benar itu saya merasakan manfaat dari anak saya 2 sensing, 1 SI, 1 SE, dan 1 insting. Oh, berasa banget ya mendukung 2 anak dan ditaklukkan 1 orang anak. Alhamdulillah suami sama mertua itu intuiting. Jadi saya dapat wellness-nya dari dari suami dan ibu mertua. Masya Allah ya. Jadi, aduh Masya Allah kalau udah di rumah udah namanya ibu feeling kalau teman-teman belajar tematik suri rumah ya ibu feeling itu kan ibu yang pertama disenengin itu kalau suami minta minum anak minta minum pasti dia prioritas anak dulu jadi para suami yang punya istri feeling ketika dinomorduakan oleh sang istri jangan cemburu betul enggak karena istri feeling itu adalah istri untuk anak
anak. Jadi istri boleh berapa ya? Ada untuk anak, ada untuk apa. Nah, itu teman-teman nanti ikut Jadi istri bisa rumah banyak dong istrinya. ya, disuruh rumah ya. Itu. Nah, akhirnya paham tuh, oh kenapa kok istri saya kalau apa-apa anak dulu ya. Nah, itu dapat ilmu-ilmu itu teman-teman, kalau dapat ilmu Stephen tuh tematiknya selalu yang pertama adalah kejutan-kejutan. Wow, wow, aha ini dia loh yang saya cari gitu. Pasti dapat kayak gitu. Nah, dari situ solver saya Tahun berapa? merasa tuh si sensing yang nggak bisa diam, di mana saya sayang banget sama anak sensing, saya mendukung. Saya suruh dia tidur siang, saya yang ketiduran, dia main-main. Coba bayangin. Ya ternyata kan saya salah dulu, saya nggak paham gitu. Saya kalau sensing itu banyak bergerak. Ini sambil kita sering-sering ilmu ya, solver ya. Ya saya cerita sambil ada ilmunya mudah-mudahan. Teman-teman setuju nggak kalau saya cerita sambil ceplik-ceplikan ilmunya nih? Ya, ya kan Setuju, kita talk setuju. show kan, gitu ya. Kemudian itu SI dan SE ya. Kemudian yang insting, ya Allah benar-benar saya itu ditaklukkan sama anak insting. Jadi kalau si insting minta sesuatu, sebelum selesai kalimatnya minta, saya udah siapkan sebelumnya, udah siap ready. Ya apa? Kayaknya kok saya sayang banget ini. Sampai anak saya yang sensing, yang secara saya juga mendukung, jealous. Dek, nanti kalau bunda, kalau kita mau minta sesuatu, melalui kamu aja, dek. Bunda cepet banget. Langsung closing, kata anak saya yang sensing. Akhirnya, wah ini saya belum tahu Steven ya dulu ya. Tapi ketika tahu Steven, kejawab semua. Jawab semuanya. Nah, teman-teman, kalau ikut WSL 1, itu kan dijelaskan ya sirkulasi. Ya, itu sirkulasi tertutup, nggak bisa kita lari dari sirkulasi itu. Kita nggak bisa menolak. Ya, kita terima, baik itu senang maupun tidak senang. Yang namanya mendukung capek nggak, Mbak Heni? Capek nggak, Mbak Heni? Capek kan? Apalagi Baik. ditaklukkan, capek, benar nggak? Tapi kita terima, ya Allah, saya terima apapun yang Allah hadirkan. Anak yang saya dukung, suami yang mendukung saya, atau anak yang menaklukkan saya terima, ya Allah. Terima dulu. Kalau udah diterima, itu solusinya Allah kasih. Ya, diterima, dimaafkan, diterima, ya Allah saya terima. Dengan ikhlas dan ridho, ya, saya minta solusi kepada Allah kebahagiaannya, jalan keluarnya, gitu ya. Ada 13 orang terjebak di link yang lama. Coba, Social Ferry, Nah, biar saya kasih. sayang nanti nggak dengar telling story saya. Siap, siap, siap. Oke, ya. Jadi tadi saya ngomong soal benar nih, orang feeling ceritanya seru. Mudah-mudahan dari cerita ini ada makna, ada insight ya teman-teman dapatkan. Nah dari situ eh, saya jadi menerima dulu, udah terima solusi yang Allah kasih. Dan kita syukuri. Semua itu pasti ada maksud baik Allah ngasih anak yang menaklukkan kita. Ngasih anak yang kita dukung, ternyata itu jadi ladang pahala buat kita. Ya enggak? Ketika berumah tangga dikasih ladang pahala, yang namanya hadiah, namanya pahala, harus ada ikhtiar. Harus ada energi yang kita keluarkan, yaitu energi mendukung dan energi ditaklukkan. Jadi Soulful Ferry, malam hari ini Soulful Ferry akan mendapatkan pahala karena mendukung saya. Gitu ya. Jadi Tiga, ikhlas saya ya. 3 feeling di rumah, Sol Pereira. Oh iya, Masya Allah. Iya, ada feeling juga ya di rumah ya, Solver ya. 3 anak feeling. Tiga mendukung. Nah, berarti itu kita bersyukur ya, kita mengeluarkan energi tapi diganti pahala yang memang gaib, nggak kelihatan, tapi itu bekal kita untuk menuju ke sana. Insya Allah ya. Itu teman-teman. Ya, itu terkait dengan saya udah merasa tuh kok Steven gue banget. Udah itu suami ya. Tadinya saya sering ribut-ribut kecil loh, Bang Ferry, Solver Ferry. Ributnya gara-gara apa? Sama Intuiting. Ayo, ada yang tahu nggak? Masa lalu, Pak. Gara-gara apa, Bang? Solver Pak. Ferry. Gara-gara apa? Paling umum lupa mungkin. Gara-gara anak. Iya, Kalau saya pertama kebetulan sama gara-gara istri sensing, jadi kelupaan itu jadi masalah.
Kelepaannya. Saya paling nggak suka kalau suami bilang, intuiting bilang capek, tapi dia tidak tidur. Dia malah nonton. Coba bayangin. Kalau dia tidur, kejadiannya waktu itu lagi habis Idul Fitri, pasti kan ART pulang. Itu cucian piring banyak segala macam. Bilang sama aku, Bun, ayah mau istirahat ya, capek perjalanan pulang kampung. Siap. Pas saya lihat ke atas, asik nonton TV. Aduh, ayah kalau begini nggak bener deh. Aku bilang, kalau namanya istirahat tidur. Kenapa nonton TV? Gak bilang gitu. Ini ayah nggak bisa ngejelasin sama bunda. Ayah nggak tahu. Ayah nonton TV dulu. Udah itu nanti TV yang nonton ayah. Sampai usil gitu. Iya betul. Itu nih susah tidur. Jadi dia pengantar tidurnya nonton. Mbak Ya, Heni. betul. Gitu. Nah setelah saya ikut Stephen Learning tuh, ya kan ada tuh kalibrasi. Solver Ferry. Ya. Itu jawabannya, kalibrasinya ketika capek si intuiting introvert itu. Iya, ada yang feeling ngajak ngobrol. Nonton, akhirnya saya ikhlas. Ayah pas pulang. Minta maaf saya sungkem sama suami. Ada di tematik nonton. Saya bilang gitu. Oh masa sih iya? Iya ini nonton kalibrasi ayah. Ternyata ini memang bawaan otak genetik. Saya bilang gitu. Maafin bunda ya ayah ya. Aku bilang gitu. Nah dari situlah saya diizinkan. Ya teman-teman diizinkan untuk ikut semua tematik Stephen. Karena solusi yang membuat saya ribut kecil itu nonton terjawab. Nah, ketika saya mempelajari Stephen dan kemudian banyak membantu yang lain juga begitu, Sofa Ferry. Hal-hal yang dia bilang aha moment. Aha, ini dia loh jawabannya. Coba bayangin. Senang nggak? Apa yang kita rasakan dulu dialami oleh klien-klien kita. Itu membuat getaran rasa ya itu luar biasa gitu ya itu Sofa Ferry. Akhirnya saya ketemu udah kuat ikutin semua jadi cabang lah kami ikhtiar karena ini memang bagus dan kita rasakan manfaatnya. Anak-anak kami homeschooling juga. Sofa Ferry anak pertama kedua homeschooling jadi nggak sekolah seperti kebanyakan ketika saya kenal Stephen. Ya Perlu anak ketiga belajar. saya kenapa Sofa? Perlu belajar saya nanti nih. Ya alhamdulillah yang pertama sekarang di kedokteran gigi. Oke. Iya, yang kedua ngambil sastra Perancis dapat SMPTN juga. Ada triknya teman-teman. Ya, kalau kita udah tahu konsep Stephen, cara belajar, kita nggak pusing jadi rugi punya anak sedikit bagi yang muda. Ayo, Betul. ayo, anak itu rezeki betul. Ya, udah ada semuanya. Makanya ketika saya kenal pertama itu Stephen tuh anak saya kelas 3 SD. Ya, itu SMP-nya saya homeschooling kan udah kelas 3. Sampai ada salah satu anak saya yang saya pindahkan sekolah ke sekolah yang ada hafalan Qur'annya. Karena anak saya kan sensi. Kata teman-teman saya bilang, ini gimana sekolah SD pakai pindah-pindah? Udah, nggak usah pakai pindah, katanya gitu. Wah, saya dititipkan amanah anak yang kecerdasannya di memori. Kalau saya tidak menggunakan fasilitas yang udah dikasih sama Allah, saya kufur nikmat. Saya pindahkan sekolah yang ada hafalan Qur'annya teman-teman. Alhamdulillah kalau saya SD itu 5 juz dapat. Kan? Akhirnya kelas 2 SMP tuh anak sensing dua-duanya itu selesai 30 juznya. Tapi belum mumtaz ya, masih selesai hafalannya. Kan memang sensing banget gitu loh. Nah, dari situ kekuatannya, karena orang feeling itu kan kekuatannya memang punya pengalaman sendiri. Akhirnya kekuatan itulah kita siar ke banyak sekolah, ke teman-teman, karena jadi cabang itu Sofa Ferry. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang kami sudah punya 200 promotor Sofa Ferry di cabang kami. Ya alhamdulillah seluruh Indonesia. Jadi pakai rasa itu. Jadi kebetulan alhamdulillah loyalnya karena mereka juga punya cerita-cerita sendiri. Gitu. Ada nggak di sini beberapa promotor saya? Ya itu Solver Ferry Oke. awal mulanya sampai saya ya ikut Solver itu karena adalah setiap ilmu yang ditawarkan Ayah Farid pasti orang-orang pertama itu
ikut, betul nggak? Ya kan? Itu. Saya kenal Steven 2010 teman-teman. 2010 kenal di tesnya. 2011 jadi cabang. Ya, 2012 apalagi tadi 2012 saya cabang Karawang dulu barengan sama Pak Ahyan. Kemudian 2012 kita masing-masing punya cabang. Itu teman-teman ya. Jadi pengalaman di atas 5 tahun atau 10 tahun berarti konsep Steven itu udah jelas. Ya sangat banyak membantu. Jadi teman-teman yang baru-baru ketika ada tiupan-tiupan angin ya banyak ya Solveria. Lagi Tenang, musim sekarang. lagi musim ya Ya. semakin tinggi semakin banyak tiupan anginnya teman-teman. Kita tanya nih sama teman-teman yang lama nih, Solverdenia, Masya Allah ya, udah ada bukunya, jadi saya buku belum jadi-jadi, ada beberapa buku, tapi buku yang antologi, yang lainnya sendiri masih 2, Insya Allah tahun ini selesai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, apa tadi Solveri? Yakin teman-teman kalau ada tiupan itu, coba hubungi solver-solver yang udah di atas 10 tahun, yang membuat teman-teman tetap bersemangat, kokoh, teguh ada di sini. Teguh tetangga saya. Gitu Solver Ferry ya. Itu awal saya kenapa ikut Solver juga karena bagian dari ilmu yang Ayah Farid sampaikan. Alhamdulillah ya Solver Ferry ya, kita sudah ikut ya. Dan ilmunya Ayah Farid luar biasa. Ayah Farid itu FE ya teman-teman. Jadi dia mengkader, menggembleng. Baru aja WSLP kita pertama ya, angkatan 1 semua ya. Angkatan 2 ayah udah nggak mau ngajar lagi, coba bayangin. Kita S3. disuruh jadi trainer. Itu pengembelengan ayah seperti itu. Akhirnya ya seperti ini ya, Solver Sari ya. Itu deh, Solver Sari, ntar ngomong saya banyak lagi. Mudah-mudahan ada ilmunya di Ya. situ ya. Apalagi Solver Ferry? Oke, itu tadi kisah Oke. perjalanannya ya, awal kenal TV 2010. 2010 ya? Iya, 2010 kenal di Yes. tesnya. Senior saya ya. Saya Jadi 2014. 14. Iya, iya, Oke, iya, Masya Allah. sampai nanti ke tahap solver. Kebetulan kita batch 2. Saya juga sama dengan solver Hera, solver catur juga, solver Dinia. Jadi memang batch 2 itu banyak ya, ada sekitar 28 orang ya. Iya, Termasuk 28 anaknya, orang seru ya. termasuk anaknya ya Farid sendiri ya, 2 orang. Nah, boleh sekarang kita masuk ke materi nih, Solver Hera. Apa yang kira-kira Solver Hera mau sharing nih ke teman-teman yang bermanfaat ya, terutama mungkin bagi teman-teman yang feeling-feeling nih. Jadi kerasa banget ya pengkaderan bakat kadernya Solver Hera, anaknya pakai homeschooling. Nah, Iya, itu jadi mantep. kalau nggak ada Betul, modal teman-teman. kader Nggak susah itu. capek, nggak capek. Udah pakai konsep Steven, nggak capek, nggak ada kita nemenin belajar. Ini yang paling kecil SMA kelas 1 ya, naik kelas 2. Karena lompat, harusnya kelas 1 dia lompat. Itu juga nggak pakai kita temenin belajar, kita kasih tahu caranya gini-gini. Makanya teman-teman yang udah kenal konsep Steven, yang masih muda tambah anak, ayo dalamin ilmu Steven. Oke, lanjut Solver. Ya benar. Saya ada juga Aduh, kalau saya diajak ngomong mah betah. beberapa orang yang testimoninya mirip Solver Hera. Oh Jadi ya, begitu ternyata benar ya Bapak bilang kalau kita udah terapkan ke Stipin, anak itu nggak perlu iya, diurusin lagi kata dia. Jadi kepengen punya anak lagi gitu. Nah, iya, jadi ketahuan tuh betul, kalau yang betul, masih betul. berarti kalau yang masih stres ngurus anaknya berarti belum pas menerapkan konsep Stipinnya atau memang mungkin belum belum clear ya pemahamannya. Oke, Soal Betul. Pereira. Teman-teman yang masih ragu-ragu, Silakan yang masih ragu-ragu lanjut. bisa ditanyakan lebih jelas ya, Solver ya, supaya benar-benar bisa diaplikasikan konsep Steven ini. Oke, siap. Jadi itu jadi bagian kita juga nanti saya masih nanti kita akan buat program ini yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang ada di hasil survei. Sol Pereira, terima kasih juga udah kemarin udah nge-share ya ke teman-teman promotornya. Nanti minta juga bantuan nanti Sol Pereira untuk kita terlibat, untuk ikut terlibat Ya, lah. Nah, ya, doakan. uh, silakan Sol Pereira kalau ada materi yang mau disampaikan Oke, atau mau sampai jam berapa sih kita? Sampai jam berapa ya kita ini sekarang? biasanya kalau sama Solver 1 sampai jam 9. Oke, Kalau sama saya lewat-lewat sedikit boleh lah. Kan saya enggak nggak ya, patuh aturan. karena kita orang kanan ya.
Silakan orang kanan. Masya. Saya manut sama orang sensing aja, disiplin jam 9 ya kan. Sebentar ya, maaf, ada yang Silakan, Solver Era. saya ada sedikit ini supaya memancing pertanyaan aja ke teman-teman. Tujuannya mah itu. Sebentar. Sudah nampak nggak solver? Sudah. Oke. Saya cuma pakai satu ini laptop, nggak apa-apa ya. Saya nggak ngeliat semuanya nih solver kalau ada pertanyaan ya. Siap. Oke. Saya Oke. akan Oke, ini Jalan Jalan Cahaya. Saya Solver Hera. Ya, kita di Solver Talk ya di sini teman-teman. Izin, mungkin saya kurang terkenal ya dibanding solver yang lain ya. Oh enggak, di hasil survei Solver Era banyak disebut loh. Di mana? Ya, Oh hasil gitu ya. survei saya kan ada. Oh, Masya Allah, Ditanya Barakallah. siapa nama-nama solver yang Anda kenal. Oh gitu. Ada Ya, 6. mungkin karena dari bawaan otak ya, orang feeling itu kan populer. Tanpa dipopulerkan, dia populer sendiri. Oke, saya izin kenalkan ya Pak Amin Sarif, Masya Allah. Feeling juga ya Pak, dari Kediri. Introvert, golongan darah apa Pak Amin? Saya biar sama aja, golongan darah sih level terakhir. Oke, baik, kita mulai dulu ya Pak Amin ya. Ini saya kenalkan diri, saya alhamdulillah diamanahkan beberapa certified ya. Ini Mohon suara doanya. dari mana ya? Mohon maaf ya. Mohon doa. Suara dari mana ya? Bocor ya? Nah, saya cari dulu nih. Ada gimana software? Nah, Ya sudah. ini oke. Saya di sini ada ikut sekolah coaching ya di LCPC ya, kemudian di Louvre ya, kemudian juga certified hipnotis, hipnoterapi, scepter, healing ya, trainer healing. Di Solver sendiri saya ngambil Solver Family, alhamdulillah sudah ter-BNSP semuanya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang kenal saya dari kelas PPA, trainer PPA, saya di PPA 4Kid juga di personality. Nah, di PPA ini konsep Steven begitu worth it ya, makanya PPA mengambil kelas PPA personality teman-teman. Itu sebetulnya double degree dengan WSL 1. Memang kita tidak keluar tapi ke dalam di solver, tapi insya Allah banyak yang sudah kenal di sini, makanya kenapa promotor saya juga banyak hampir di seluruh daerah gitu teman-teman ya. Jadi PPA itu apa sih? Pola pertolongan Allah ya teman-teman ya. Kemudian saya juga ngambil yang coach-nya itu saya ambil di Mom and Spiritual Coach, ini bukunya sedang kami buat ya. Jadi lesson ini semuanya adalah untuk apa? Menambahkan tools ketika kita punya klien di Steven. Saya punya klien teman-teman seorang feeling, tapi dia nggak bisa pandai bicara, pemalu, ada sesuatu regresi dalam dirinya. Dia punya mental health ya, mental illness dalam dirinya yang harus dibantu penyembuhan jiwanya ya. Makanya kita ambil dengan terapi regresi ya. Dia mengingat masa lalu ya kan. Ini juga ada pembelajarannya teman-teman di Steven Learning, ada namanya penyakit-penyakit belajar. Betul nggak? Nah, kita menggunakan di konselor atau di hipnoterapi, saya gunakan terapi itu sehingga regresinya, luka batinnya, luka lamanya, trauma, depresi, anxiety semua bisa kita bantu baik melalui self healing atau hipnoterapi atau mindfulness ya, saya ambil sama happy counselor. Ini pembelajaran semua nih solver. Biasanya katanya orang feeling males belajar, tapi kalau sudah kita diminta jadi seorang trainer, kita harus meningkatkan kualitas diri. Makanya menjadi daya jalan untuk orang feeling. Kok suka baca sih? Itu menjadi daya jalan. Karena kita nggak mau malu ketika menyampaikan itu, nggak ada data, nggak ada keilmuannya, dibilang malpraktek nantinya. Gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah dimudahkan Allah untuk belajar ilmu ini semua semata-mata untuk melengkapi tools saya sebagai seorang solver teman-teman. Jadi kalau beberapa sih promotor saya agak jealous, udah ini nggak fokus ya banyak sana sini. Ketika saya jelaskan ini adalah bagian tools, ketika kita men-solving seseorang, kita harus banyak tahu ilmunya.
sehingga kita tidak zolim, ya benar-benar kita sebagai profesional ya bisa membantu mereka dari beberapa sudut pandang, dari beberapa masalah yang dia miliki. Nah, ujung-ujungnya ketika kita tahu hasil Stephen-nya, sensing, thinking, intuitive, feeling, akan lebih mudah menterapinya. Makanya beberapa promotor saya pun ikut maknya, ikut beberapa pelatihan ini, teman. Silent, memang silent, tapi karena banyak belajar, teman-teman. Insya Allah jangan sampai kita jadi tong kosong nyaring bunyinya, ya. Tapi benar-benar berilmu, ya. Ayah Farid pun akan bangga, teman-teman, di sini. Karena Stephen ini konsepnya udah bagus, tinggal tambah aja kita memantaskan diri. Gitu ya, teman-teman. Ini mohon doanya ya. Kemudian, nah ini saya kenalkan sedikit. Ini kita Stephen, cabangnya adalah Stephen Bekasi Kabupaten. Ada kota, ada Bekasi. Tapi nama universalnya adalah Stephen Karakter Academy. Sekalian kenalan nih Solver Ferry. Karena brand apa? Bang Ferry, Solver Ferry, Stephen Brand, Stephen Family, mungkin udah cukup dikenal. Kalau kami Stephen Karakter Academy, ya mudah-mudahan kenalan ini sambilan. Karena biasanya rumah Stephen Bekasi. Karena cabang-cabang dulu semua pakai rumah. Rumah Stephen Banten, rumah Stephen Makassar, ya nggak, Solver, ya. Saya rumah Stephen Bekasi. Akhirnya ini generasi apa kita? Wildcat. Akhirnya kita sekarang udah harus punya sendiri. Nah, Solver Ferry dengan brand genetiknya, saya Stephen Karakter Academy di sini ya. Karena promotor kita tidak hanya di Bekasi, seluruh Indonesia, gitu ya. Begitu pula dengan promotornya Solver Ferry yang dari Binjai ya. Solver Ferry cabang Binjai. Saya Kota ya. Binjai. Stephen Brand. Stephen Brand nama uniknya gitu ya. Nih teman-teman. 14 Agustus, iya. Nama brandingnya. Lahirnya 14 Agustus 2011, baru ulang tahun. Ya, 14 Agustus. Sekarang 16 ya. Iya, makanya karena kita offline nggak bisa makan-makan. Nah, ya ini perkenalannya. Nah, ini juga ini promotor kami ada di seluruh Indonesia. Banyak kan? NTB, NTT, Jawa, Papua, Sulawesi, semuanya ada. Bisa berkolaborasi ya. Karena Stephen ini kita untuk membantu banyak orang. Nggak peduli dari cabang manapun. Kita bicara tentang penyiar kebaikan di konsep Stephen. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semua, apa sih alasan teman-teman nih malam-malam malam apa nih? Malam apa sih? Malam Sabtu ya? Malam Sabtu ikut Zoom. Ada loh Zoom yang lebih bagus di luar sana. Kenapa sih ada di sini Pak Amin? Pak Amin Sarif. Kenapa ikut Zoom ini Pak Amin? Boleh dong dibuka mic-nya Pak Amin yang terlihat aja oleh saya nih. Kenapa Pak Amin? Ya. Ya. Belajar lebih banyak dari Solver. Mau belajar banyak ya dari Solver, apalagi Pak Amin juga orang feeling ya. Oke, jadi lebih pas gitu ya. Ditunggu-tunggu feeling paling belakang Pak Amin. Iya, sebetulnya kemarin karena satu tuh insting duluan jadi kemarin ya. Oke. Mudah-mudahan niat baik Pak Amin, Pak Okta ya, memang Allah mudahkan di sini. Pak Okta, kenapa mau ikut acara ini Pak Okta? Ya Solver, alasan utama karena anak saya feeling Solver. Jadi pengen mengoptimalkan anak gitu. Masya Allah, keren. Mudah-mudahan dapat jawabannya ya Pak Okta ya. Kita lanjut. Baik, yang lain saya tidak tanya ya. Nah, karena waktunya. Apa sih kepribadian yang menonjol dari seorang feeling? Di antaranya, seorang feeling selalu identik dengan kata cinta. Seorang feeling pandai mengungkapkan perasaan dengan sifat welas asih pada seorang feeling yang sudah meraih kecerdasannya. Oleh karenanya, seorang feeling sangat mengapresiasi pujian, pendampingan, sentuhan emosi yang membangkitkan semangat belajar, semangat bekerja, dan kontribusinya. Strategi tersebut bisa digunakan orang tua, juga para pendidik dalam meningkatkan daya juang anak dan anak didiknya dengan dominasi kecerdasan tersebut. Namun pujian, pendampingan, sentuhan emosi mesti konsisten diberikan
apabila seorang feeling sudah merasakan kenyamanan dari orang yang diakuinya. Jika tidak konsisten dan mengecewakannya, maka seorang feeling akan meninggalkan mereka begitu saja. Karena pada dasarnya feeling mudah sekali mendapatkan kawan. Nah, kalau sudah terluka hatinya, repot kan? Jadi harus belajar naik makom atau naik kelas. Seorang feeling adalah seorang yang berbakat dalam meluhurkan sesamanya atau magnifying dan berpotensi penuh menjadi seorang yang popularitas. Seorang feeling juga penuh kehangatan dan penyayang, apalagi dengan timnya, senang sekali dia berbagi. Konstitusi jasmaninya yang diplastis menunjang bakat seorang feeling, tentunya bisa dioptimalkan dengan mengikuti jenis olahraga pernapasan seperti berenang, yoga untuk pengendalian emosinya. Seorang feeling berfokus pada visi dan orang, oleh karena itu bidang yang berpotensi dikuasai adalah pelajaran yang terdapat, kemampuan dalam leadership, mentoring, dan coaching. Kemampuan yang begitu luar biasa, penuh kasih kepada yang dipimpin dan dibinanya, membuat organisasi yang dipimpin dan kader yang dibinanya merasa nyaman untuk bertahan dengannya. Ada mutiara yang luar biasa pada diri seorang feeling, yaitu berkesempatan meraih ilmu laduni atau tingkat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hatinya konsisten dibersihkan dari segala penyakit hati. Bagaimana untuk anak? Nah, untuk mengarahkan potensi kecerdasan anak, penjurusan bisa difokuskan pada bidang, misalnya introvert, bisa ke politik, pemerintah, hukum. Sedangkan untuk ekstrovert, bisa ke psikolog, komunikasi, PR, dan promosi. Nah, seorang feeling dapat menggapai tangga pencerahan spiritualitasnya melalui semangat pengabdian pada optimalisasi keunggulannya, yaitu salah satunya dengan memberikan pencerahan, juga memberi motivasi kebaikan kepada lebih banyak orang. Nah, demikian paparan singkat yang saya sajikan. Nantikan part berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Stephen gue banget. Dari Stephen Karakter Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat semua. Pasti kepribadian. Oke, sekarang kita ke sini. Apa ininya hadisnya? Siapa tahu? Pak Sarif? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. ini udah viral hadisnya. Siapa yang tahu? Khairun Masya Allah, keren semua ya. Sengaja saya tidak tampilkan, pasti teman-teman tahu di sini ya. Jadi insya Allah hadirnya kita di sini, kita ingin terus bermanfaat ya bagi orang banyak. Tapi yang pertama kita kenali diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, maka dia akan mengenal lebih baik siapa Robnya. Karena ketika kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, waktu kita nggak habis untuk yang menghabiskan waktu. Karena kita sudah paham, jadi waktu beribadah bisa lebih banyak pada Allah. Gitu ya teman-teman ya, setuju ya? Ya, oke. Sekarang hadir di sini, semoga kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Baik, kita lanjut. Nah, teman-teman yang ada di sini, apakah semuanya promotor? Nih Atau campur-campur. ada campur ya? Ada user juga ya? Teman-teman punya klien? 80% promotor. Oke. Makanya izin saya bilang pensiar Stephen. Pensiar Stephen itu tidak hanya promotor, tapi mereka ya klien kita yang sudah pakai Stephen, dia aplikasikan Stephen itu di keluarga, kemudian dia juga bicara ke kanan kiri tetangganya, saudaranya, dan akhirnya tes Stephen itu juga bagian dari pensiar Stephen. Ya, teman-teman setuju ya? Jadi tidak hanya promotor, tapi juga klien kita. Baik, kita lanjut teman-teman. Berarti harus bagaimana? Kita memberikan solusi kehidupan, kita memberikan wasilah kebaikan buat mereka. Betul? Setuju nggak? Setuju? Ya, kita jadikan Stephen ini sebagai apa? Sebagai amal ibadah. Sebentar saya. Ya, tabungan ilmu dan amal jariah sepanjang hidup kita. Baik, kita terus lanjut. Nah, teman-teman, pengalaman saat dijelaskan hasil tes Stephen. Siapa di sini yang awalnya denial? Tadi saya udah langsung gue banget ya. Ya, biasanya softball catur saya nggak pernah datang ya.
acara-acara yang kemarin, tapi saya dengerin rekamannya menyusul Solferdelia. Ya, jadi saya langsung gue banget. Ada yang denial nggak awalnya di sini? Adakah? Kalau orang feeling biasanya gue banget langsung ya. Nah, ini Bunda Aisyah. Bunda Aisyah teh ini, Bunda Aisyah ketika dijelaskan hasil tes Stephen langsung iya atau denial dulu, Bunda Aisyah? Enggak langsung terima. Kenapa Bunda Aisyah nggak langsung terima, Bun? Maaf, ini suara agak serak dan off cam Nggak ini. apa-apa, serak-serak Lagi bahasa agak bagus. sakit ya. Nggak apa-apa, Jadi Bun, saya dengarnya merdu kok. Gimana, Bun? karena saya ngerasa nggak merasa thinking gitu loh. Dan orang-orang juga ngelihat saya bukan seperti thinking. Yang ngajak saya tes Stephen itu juga pertama nebaknya saya tuh sensing malah. Oh gitu. Sensing. Alhamdulillah sama-sama orang kiri ya. Kenapa Iya. alasannya soal ini, Bunda Aisyah? Karena mungkin nih ya Bunda, karena saya ini cukup lama di bagian lapang di marketing. Jadi udah nggak kelihatan thinkingnya, udah kelihatan sensing banget gitu mungkin ya. Karena di lapang banget udah lebih 10 tahun gitu Bunda. Oh gitu ya. Backgroundnya apa Bunda Aisyah? Gimana? Background di akademi di mana? Oh, itu benar-benar sesuai thinkingnya atau bukan? Ini juga kalau awalnya kalau fungsi dari kuliahnya itu ya Bun, saya itu kimia. Kimia sempat kerja di industri juga tapi malah nyasar di perbankan. Gitu ya. Panjang. Nyasar di perbankan ya. Jadi perbankan. Yang di lapangan ini di perbankannya atau di industrinya? Di perbankan. Dulu industri malah di lab. Udah bener harusnya. Kalau kenal Stephen harusnya nggak pindah profesi. Itu kenapa bisa pindah Bunda Aisyah? Alasan sebenarnya sih karena tanggung jawab. Karena saya pinginnya menyekolahkan adik-adik saya. Oke. Jadi Gitu praktis ya. jadinya mikirnya. Mana yang dapat cuan banyak. Iya, sebetulnya kalau thinking itu dia yang penting prestasi sih dibanding uang. Tapi karena tanggung jawab untuk adik-adik ya, keluarga ya. Yeah. Nah, itu pilihan. Nah, tanggung jawab yang diambil oleh Bunda Aisyah itu bagian dari thinkingnya, Bun. Iya, betul. Nggak apa-apa, Bun. Ya, udah bener juga, cuma caranya aja nanti. Mungkin Bunda di sana ditempatkan di lapangan, tapi cara berpikir Bunda pasti caranya thinking. Bunda berstrategi, betul nggak? Bunda memaksimalkan waktu dengan perhitungan yang mantap, betul nggak, Bun? Iya. Oke, nanti kita bahas berikutnya ya, Bun. Nanti nggak habis kita ya. Pokoknya seperti itu ya, Bun ya. Nah, jadi tanggung jawaban itu semua yang kita putuskan akan kembali kepada kecerdasan otak kita. Kembali kepada bawaan otak sebetulnya, Bun. Dimanapun kita berada. Ya, nanti kalau kita telusuti satu persatu itu gue banget semuanya, ya. Oke, gitu ya Bun ya. Sementara ya Bun, puas dulu ya dengan itu. Ya Bunda Aisyah. Iya, Bunda. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, di sini saya coba lihat. Nah, makin galau, denial, nggak gue banget. Nah, ini ya semuanya. Ketika nanti dijelaskan dengan penjelasan yang benar-benar gamblang, ya. Insya Allah nih, alhamdulillah ada solver talk, ya teman-teman bisa tanya. Nanti akan keluar semuanya. Bahkan kalau kita ada waktu, saya setiap ada Jumat ada konsultasi free ya sebetulnya teman, ya bisa nggak bayar. Itu apa namanya konsultasi berkah. Nah, teman-teman kalau kurang puas nanti bisa setiap Jumat minta sama admin saya nanti untuk konsultasi gratis sama Bunda. Apalagi orang feeling gitu ya. Kemudian sakit hati nggak? Waduh, ada yang sakit hati ya? Ada nggak? Biasanya sakit hati itu orang sensing. Dibilang apa? Dibilang apa? Materialistis gitu misalnya ya. Ada nggak di sini yang sakit hati? Nggak cocok, nggak mungkin saya kayak gitu. Masa saya sih pelit gitu? Masa saya sih baperan? Ini biasanya terkait dengan leveling seseorang. Sama-sama orang feeling, sama-sama laki-laki misalnya.
sama-sama orang thinking atau feeling. Terserahlah oleh Stephen. Ya, kalau udah seperti itu teman-teman, berarti levelingnya yang berbeda biasanya. Apakah dia ada di level personality, mentality, morality, atau spirituality? Teman-teman udah paham ya di sini ya? Biasanya mereka yang udah levelnya di level morality sama spirituality, ketika kita menjelaskan kelemahannya, dia agak sedikit denial. Aku nggak gitu teman-teman. Makanya ketika kita menjelaskan Stephen, kita bilang ya hasilnya ini ya karakter personality seorang sensing ini. Jadi karakter personality seorang thinking seperti ini, berpotensi ini. Boleh. Kita bilang pakai personality-nya ya, karakter personality. Jadi ketika dia bilang, enggak saya enggak gitu loh, saya enggak matre. Bisa jadi Bapak sudah ada di level morality gitu ya. Jadi kan orang nggak tersinggung gitu. Karena kita lihat dudukannya, levelingnya ada di mana. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, jam terus berjalan. Nah, target kita apa? Puas ya teman-teman ya. Puas secara penjelasannya sehingga kalau mereka puas pasti mereka akan mengaplikasikan konsep Stephen ini di rumah. Terus tanya lagi teman-teman habis dites, gimana Bu? Setelah seminggu udah dijalankan ada perubahan kah? Biasanya kita kebanyakan nih para promotor kalau udah dapat uangnya lupa di after sales service. Setelah kejar lagi yang lain. Padahal kalau kita tanyakan bisa jadi ada repeat order dari keluarga tersebut, bisa jadi adiknya, ponakannya, tetangganya, banyak gitu loh. Gara-gara kita memfollow up. Kekuatan follow up dimanapun penting. Ya, Solvery ya. Gitu. Jadi saya bahas sedikit-sedikit ini kenapa denial, kenapa nggak balik lagi segala macam. Target puas pasti repeat ordernya kencang. Ya, iya pasti itu rezeki nggak kemana. Gitu. Oke, lanjut. Oke, puas. Nah teman-teman, kita sesuaikan cara komunikasi kita nih ya. Kalau SI bagaimana, SE bagaimana, ada 9 personality ya. Ini harus kita pahami teman-teman. Ya, sebentar saya ini ketutup. Ini saya sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi berbekal kita tahu personality genetik, kita dalami lebih jauh tentang klien, hingga tahu apa keperluannya, apa masalahnya agar menjadi mudah di mana pintu-pintu masuknya kita ketika bicara. Jadi jangan semuanya mau ditumpahkan ya teman-teman ya. Ya, nanti lama. Aduh, Stephen bayarnya segini, bisa seharian. Padahal cukup 1 jam cukup. Teman-teman jangan sampai orang feeling nih. Saya dulu awal-awal gitu ya, nggak enakan. Tapi lama-lama kita harus punya. Ya, kita punya manajemen waktu. Jadi, teman-teman, kalau lebih misalnya dari 1,5 jam, saya punya admin jelas. Jadi ada tambahan gitu. Ya, ada tambahan, kita kasih tahu nanti di awal kita ngomongnya ya, teman-teman ya. Tapi jangan dibilang tambahan terus dipanjang lebarin, nggak boleh begitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, ini ada Oke, sekarang kita ke sini. Nah, saya akan jelaskan tentang feeling ya, karena ini sesinya feeling, saya izin, saya feeling aja langsung. Ya, jadi ada 10 kepribadian dari setiap personality genetik. Ini hasil dari kita Solvery, Solverdenia di sini, solver yang lain ada nggak ya? Waktu itu kita diminta ya dari 10 karakteristik yang ada di penjelasan hasil, kita diminta merangkum ya menjadi cuma beberapa ini ya, beberapa yang memudahkan teman-teman membedakan mana introvert, mana ekstrovert ya. Oke, ini ya, saya coba. Nah, ini mungkin teman-teman, saya sharing di sini ya, nggak apa-apa izin ya solver, karena ini yang nggak biasa digunakan, tapi saya pakai ini.
Ini Ya, mah ini materi feeling. materi WSL 3 ini. Iya, sedikit nggak apa-apa untuk feeling, kan bonusnya. Ya, makanya saya izin. Boleh kan teman-teman? Oke, diizinkan. Kalau nggak diizinkan, saya close lagi nih. Oke, ya. Siap, Ya siap. teman-teman, kadang-kadang teman-teman tuh bingung, mana introvert sih, mana extrovert, bedanya gimana? Gitu ya. Begitu nggak, Pak Oktam? Ada nggak seperti itu, Pak Oktam? Apa udah lihai, Pak Oktam? Enggak juga, kadang masih suka kebalik-balik. Oke. Ingat, ini cuma saya sharing aja ya, Pak Okta ya. Mudah-mudahan kalau saya salah tolong dikasih tahu ya. Solver Denny ya, Solver Ferry. Jadi kalau introvert itu kan teman-teman tahu ya. Jadi lapisannya warnanya apa, Pak Okta? Putih ya. Adanya di dalam, di luar, Pak Okta. Kemudinya ada di dalam, anggaplah baterainya di dalam. Nah, introvert itu ya, itu yang di bagian dalamnya itu sel-selnya rapat sehingga dia lebih dinamis. Sehingga orang-orang introvert itu wajar kalau dia ngotot, kekeh, gigih dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia bayangkan, gitu ya, kan introvert. Karena introvert itu udah ada di dalam dirinya, makanya dia tanpa distimulasi dari luar, dia sudah bergerak, punya keinginan. Jadi kalau nggak sesuai, ditinggalin aja sama dia. Orang dia udah ada dalam diri dia ketika dia mau action, gitu ya. Nah, kalau feeling introvert, makanya kalau ini kan kita bicara kedalaman, ibaratnya kayak menggali sumur, betul ya? Nah, ini ada 5. Jadi dari 10 itu dibagi menjadi 5. 10 kepribadian feeling introvert ya. Ini 5 jadinya. Karena di sertifikat kan 10 ya. Ini 5. Diambil yang urgent ya, Solver Ferry ya. Yang memang mewakilkan semuanya adalah idealis. Yang dimasuk idealis apa? Coba. Apakah itu introvert atau ekstrovert? Idealis kan ke dalam diri. Betul nggak, Pak Okta? Ya, ke dalam diri. Makanya orang-orang idealis itu orang yang hidupnya dengan filosofi. Dia punya nilai-nilai kehidupan. Orangnya visionaris. Tapi terkadang kok visinya ke depan begini-begini maunya. Bisa jadi nggak jalan. Apa penyebabnya? Faktor inhibisinya yang sangat tinggi. Biasanya inhibisi orang feeling itu karena seseorang. Siapa? Siapa sih trainernya? Sama siapa perginya? Sama siapa makannya? Yang ditanyakan who. Itu visinya orang feeling kadang-kadang nggak jadi, nggak tertunaikan, nggak terwujud gara-gara orang. Biasa. Pernah nggak begitu? Siapa nih yang feeling? Ya, udah bayar mahal-mahal, ya bikin proyek, nggak bisa jalan gara-gara mitranya mengecewakan. Bisa kayak gitu, itu salah satunya ya. Makanya ada caranya kita nanti supaya kita bisa naik ke level lebih tinggi. Ada cara-cara ibadah unggulannya. Apa yang harus kita jalankan, gitu ya. Kemudian berpikir besar tuh orang idealis. Ya, karena berpikirnya ke depan. Ya belum, masih jauh udah dia pikirkan. Nah, itu bukannya orang intuiting, beda ya. Jadi gini, idealis itu punyanya orang feeling, karena berpikir besarnya terkait dengan pasti orientasinya kepada hubungan dengan seseorang. Gitu ya, teman-teman ya. Orang feeling sama orang intuiting sama-sama orang kanan. Ya, jadi kadang-kadang ada arsiran yang sama. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas leader. Kelamaan saya. Ya, leader ini adalah pemimpin, teman-teman. Jadi leadership itu punyanya siapa? Feeling. Kalau managerial sih punyanya siapa, Pak Okta? Thinking. Thinking. Iya, gitu ya, sambil kita ingat-ingat ya. Nah, di sini berarti kalau leader itu apa? Dia memimpinnya dengan hati, itu si feeling. Makanya dia memimpinnya pakai rasa. Makanya banyak followernya, banyak yang loyal karena pakai hati. Ya, kadang-kadang dia belakangan. Yang penting timnya dulu, makan timnya dulu, dia belakangan. Karena tadi, apalagi dengan tim gitu ya,
kemudian mempunyai karisma dan keteladanan. Si feeling itu, kenapa leadership-nya itu oke banget? Karena dia belajar dari keteladanan. Keteladanan itu ada dua, faktor trust dan intimasi. Trust bagaimana si promotornya, timnya itu loyal. Ya, makanya harus trust, ada kepercayaan, jangan janji-janji mulu. Harus ada trust dan ada intimasi. Intimasi itu adalah kedekatan. Kedekatan dengan kliennya, dengan timnya, gitu ya. Makanya dia jadi teladan. Ada cara trust dan intimasi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah populer. Populer itu terkenal, ya. Kadang-kadang sebetulnya si feeling itu jarang sih ngenalin diri, tapi kok terkenal, nggak tahu tuh kenapa, gitu ya. Gitu, solver Ferry. Saya nggak merasa jarang saya di Wesel 2 nongol-nongol. Kalau udah ada yang meramaikan, menghangatkan di solver di genetika ini, genetik, ya, solver Denia. Saya nggak komen banyak karena udah banyak yang komen, tapi saya nyimak gitu solver Denia, gitu ya. Nah, karena udah ada yang meramaikan, tapi ya alhamdulillah karena ketulusan hatinya, penyayangnya, insya Allah mudah dikenal gitu deh. Kita lihat Sandiaga Uno, ya begitu banyak followernya ya. Itu ingin disayangi, meningkatkan exposure, mengemas citra. Exposure itu biasanya dia branding banyak di sosial media, misalnya contoh. Bagaimana supaya dia terus branding apa, akhirnya banyak followernya. Biasanya cerita-ceritanya sekitar keluarga, kalau orang film. Ya, kalau orang thinking, keilmuan, gitu ya. Nggak apa-apa, karena memang kita cari ilmu itu berdasarkan mesin kecerdasan. Kalau kita yang kita sampaikan, orang feeling banyak keluarga biasanya. Nanti dikaitkan dengan mesin kecerdasan, gitu ya. Kemudian reflektif, bercermin diri. Namanya reflektif itu untuk introvert, ya. Jadi dia mampu bermuhasabah diri, bercermin diri, mendapatkan kenyamanan suasana hati. Jadi dia butuh kemampuan untuk curhat. Nah, ini menumbuhkan jiwa-jiwa yang baru. Ketika dia lagi nggak semangat, jiwanya lagi bermasalah, ketika dia merefleksi diri, ya, dia bermuhasabah diri, makanya orang feeling harus sering dengerin taklim. Ya dengerin gitu, dengerin ngisi-ngisi pengajian, apalagi apa, supaya bersih hatinya, gitu ya. Nah, ini membuat dia stabil, ya. Kemudian yang kelima, convincing, ini meyakinkan atau influencer, ya. Teman-teman tahu influencer di sini biasanya ya. Ini memiliki keyakinan besar, mempersuasi. Nah, menginduksi karena kata-katanya orang feeling, katanya kata-kata yang menyihir. Waduh, nanti saya sihir semuanya ya, gitu ya. Iya, jadi karena memang dia pakai rasa, hati, dan sarafnya orang feeling itu ada di mulut, teman-teman. Jadi kata-katanya itu bisa menyihir. Makanya teman-teman kenapa ilmu agama begitu penting. Jadi menyihirnya itu bukan sesuatu yang nggak baik, tapi sesuatu yang baik. Jadilah feeling yang bisa memotivator, memotivasi, bukan memprovokatori. Ya. Karena kalau kotor hatinya jadi provokator. Jadi feeling yang tidak cerdas. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, bungkus di sini ya. Pak Okta jelas, karena Pak Okta sama Sofor Deni yang nemenin sama Pak Amin Sarif. Yang lainnya masih di close. Bu Fatma juga FE tebing tinggi ya. Jelas ya Bu Fatma ya. Oke, Pak Sarif jelas Pak Sarif? Kasih jempol dong kalau jelas. Emoticon. Oke. Thank you. Kasih lope-lope juga boleh. Saya butuh cinta. Iya, oke. Kita lanjut ya. Nah, ini 10 kepribadian feeling extrovert kita rangkum menjadi 5. Ya, teman-teman. Teman-teman di sertifikat itu kan ada 10 ya. Jadi kita rangkum jadi 5. Ini berapa hari nih kita solver ngejarin ini? Ya, solver Denia, solver ya, sampai nggak tidur, diskusi berapa hari untuk mendapatkan ini. Teman-teman yang datang hari ini, malam ini, luar biasa dapat bonusnya ini. Ya, oke. Sekarang kita lihat feeling extrovert. Feeling extrovert ada di mana lapisannya? Sekarang Pak Amin. Nah, tadi Pak Okta sudah, saya tanya Pak Amin. Atau Bu Fatma, Pak Amin siap? Walaupun FI bisa lah, FE. Gimana Pak Amin? Kalau ekstrovert lapisannya ada di mana? Dari luar.
Di luar, Pak Amin mic-nya ditutup masih. Bu Fatma, dia boleh Bu Fatma. Ada di mana Bu Fatma? Dari luar, Warnanya dari apa luar, warnanya? dari abu-abu, Dari abu-abu, Iya, lapisannya lebih renggang, lapisan makanya dia abu-abu. harus banyak distimulasi. Kalau nggak distimulasi, masih bingung mau ngapain ya hari ini? Ngapain ya? Apalagi intuiting extrovert ya, kayak Diesel ya, Solver ya. Kalau nggak bikin planning, hari ini bisa santai, asik, gitu ya. Betul nggak? Nah, ini Solver mah mungkin enggak ya. Udah naik level ya, sometimes muncul lah. Kan kita kadang-kadang di personality, mentality. Nah, berarti orang ekstrovert itu lebih mudah distimulasi dari luar. Ya, semakin banyak yang menstimulasi, semakin dia membuka diri. Tergantung yang menstimulasi saya yang paling pagi siapa? Itu yang saya ikutin. Ya teman-teman, kalau sama orang introvert, kalau mau ngajak pergi atau apa, cepat-cepat stimulasi di pagi hari. Jadi sebelum ada yang menstimulasi yang lain, gitu ya. Oke, berempati ya. Contoh ya, memahami orang lebih dalam, memiliki kepekaan yang peka, memiliki kepedulian. Empati itu kan harus ada lawan. Dia berempati dengan siapa? Berarti itu ekstrovert kan? Begitu ya Pak Okta ya? Paham ya? Oke, jadi harus ada pihak kedua. Kalau introvert kan di dalam. Oke. Kemudian komunikatif. Namanya komunikasi itu harus ada lawan bicara. Berarti ekstrovert. Komunikatif, menyentuh hati pendengar yang baik. Dia menjadi pendengar yang baik karena ada yang berkisah. Akhirnya dia mendengarkan. Gitu ya. Jelas ya? Itu bedanya ekstrovert. Kemudian social minded. Orientasi sosial. Ya, orientasi kepada orang, bagaimana dia bertoleransi, bagaimana dia bekerja sama dengan orang. Bertoleransi juga ada orang lain. Ya, seperti itu Pak Okta. Kemudian affectionate. Affectionate ini adalah penuh sayang. Makanya kenapa orang feeling extrovert itu dikejar cinta, gitu kan? Mana FA? Boleh dong kasih tahu yang FA? Bunda Fatma, ada lagi kah? FA? Oke, FA ini dikejar cinta. Jadi gini, kebanyakan orang FA itu jangan sampai mem-PHP-kan orang. Karena orang banyak kegeeran sama orang FA, Bu Fatma. Iya, padahal Bu Fatma mah biasa-biasa aja. Katanya, Bu Fatma tuh kayaknya aku suka deh sama dia juga suka deh kayaknya. Bisa jadi loh. Karena dia dikejar cinta. Makanya orang FA itu dikasih sama Allah penuh kasih, penuh perhatian, berlimpah cinta. Orang seneng berada di sisinya orang FA. Dan FA-nya itu punya vibrasi yang memang penuh cinta. Jadi orang kadang-kadang kegeeran. Ya, makanya hati-hati karena kita dikasih yang seperti itu digunakan untuk kebaikan. Jangan digunakan dimanfaatkan untuk yang ada is one, is two, is three apa. Jadi istri ketiga ya. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Maksudnya jangan sampai kita PHP-in gitu loh. Jadi banyak teman-teman saya tuh, saya punya klien, dia orang sensing istrinya, suaminya orang feeling. Tadinya dia jealous banget sama suaminya karena teman-teman SMA, kuliah pada main, perempuan pada bisa diskusi curhat segala macam. Dia cemburu sama teman-temannya. Padahal suaminya biasa-biasa aja gitu. Ya, kata suami saya enggak genit enggak gitu, bawaan aja orang tuh seneng ada di sisinya orang FA gitu ya. Ketika dites Tivin, saya jelaskan tentang FA, dia bilang, wah ternyata itu bawaan otak. Suami saya itu nggak apa-apa. Memang dia itu ibaratnya menyetrum banyak orang, tapi dia mah biasa aja. Ya, sebetulnya nggak apa-apa. Itu memang bawaan otak. Jadi dia nggak jelas lagi. Terus saya bilang, bagaimana caranya supaya suami ini tetap istri tuh nggak khawatir. Saya bilang sama si suami, hai suami FA, ada suami FA, Pak Okta apa Pak hasilnya? Harusnya semuanya ditulis nih.
Ya. Saya Jadi sensing introvert. sensingnya. Jadi harus nih Pak Okta punya anak feeling introvert atau extrovert, dikasih tahu ya. Dikasih tahu benar-benar yang FE itu kamu jangan terlalu mengobrol apa yang mau mem-PHP-kan orang lah gitu ya. Karena orang gampang banget dengan FE ini gitu ya. Jadi saya bilang sama suami yang FE sering ceritakan kelebihan istri. Istri sering dibawa kemana-mana. Jadi ada orang-orang yang sedikit agak gimana nggak berprasangka sesuatu yang lain karena dia sering menceritakan tentang istrinya. Salah satunya ya, akhirnya alhamdulillah gitu ya. Jadi kan kadang-kadang ada ya yang mulai bermain api siapa gitu ya. Jadi harus ada gula ada semut gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati. Makanya kenapa anak feeling itu kita landaskan akidah akhlak yang kuat, Mbak Okta. Jadi ketika memang Allah kasih kemampuan penuh kasih sayang ini untuk dakwah, bagaimana orang jadi ikut kita, kebaikan itu diterima. Ketika si Stephen karena begitu memberikan magnet ya, jadi orang bisa melalui lisannya orang feeling untuk kebaikan. Salah satu penyiar di Stephen ini memang banyak promotor-promotor yang feeling itu mudah banget ya mendapatkan klien. Ya udah berpartner aja, bersinergi ya kan, yang presentasi siapa, yang influencer siapa bagi hasil gitu. Gitu ya. Oke. Udah ya. Sekarang guiding, membimbing. Jadi orang feeling extrovert itu kan magnifying ya kan, mengkader gitu ya, membimbing orang, menaikkan level orang, memotivasi orang. Contohnya Ayah Farid Poniman ya, bagaimana dia menggembleng para cabang-cabang yang di awal itu menjadi solver, bisa menjadi trainernya Stephen, sehingga tematik itu udah disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi Ayah Farid begitu menggemblengnya kuat sekali ya teman-teman ya, sehingga kita terpaksa harus riset terus kita mendelivery dan akhirnya jadi dah. Ya alhamdulillah nih dengan mudah-mudahan kita tetap ada di sini Ayah Farid ditenangkan di alam kuburnya ya, karena ilmunya terus mengalir, jariahnya terus mengalir ya teman-teman ya. Itu contohnya. Saya ingat di solver ya, kita digembleng yang teman-teman laki-laki ya, Ikhwan, itu nggak bisa berenang, langsung bisa berenang. Ya, solver siapa? Halim ya. Nggak bisa berenang karena Ayah Farid yang ngajarin. Kalau nggak bisa berenang, nggak lulus jadi solver. Coba. Akhirnya yang nggak bisa jadi bisa berenang. Ya, teman-teman. Itu kesan-kesan yang baik. Oke, kira-kira jelas di sini ada ditanyakan? Ya, lanjut dulu ya, nanti berpertanyaan ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita pahamkan tentang Stephen ini, teman-teman. Luruskan pemahaman tentang Stephen, teman-teman. Oke, ada lagi. Memang banyak saya close sih. Nah, ini cerdas tidak cerdas ya. Jadi teman-teman, misalnya hasil tesnya sama-sama thinking. Ya, golongan darahnya sama, semua perlakuannya sama, pokoknya lingkungannya, fasilitas yang diberikan sama semuanya. Kok sama berbeda? Bisa jadi ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas gitu ya. Kita lihat di sini. Saya cuma contohkan di sini hanya feeling ya, teman-teman ya, karena memang sessionnya adalah session feeling. Oke. Ini perlu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kok ada si orang sensing tapi kok hafalannya nggak kuat gitu. Banyak kan ada kayak gitu. Kok orang feeling tapi kok nggak pandai bicara dan sebagainya. Ini kita lihat dari ini ada di buku apa? Solver Ferry pertama itu dari Babi Jamil apa? Kubik Leadership leadership ya, ini diambil. Karena kerja temanya cerdas. adalah feeling. Ya, feeling cerdas tidak cerdas. Jadi saya kutip ini ya teman-teman ya. Saya kutip. Nah, ini saya sampaikan ini ada lampu yang bersinar dan ada lampu yang redup. Nah, kita lihat dari sisi target teman-teman. Ketika si feeling ini cerdas, bercahaya, maka si feeling ini secara target dia pandai mengendalikan diri. Sangat kuat dia mengendalikan dirinya, teman-teman. Ya. Kemudian dia bisa berubah cepat, dia menyukai kerjasama, dan dia mendukung adanya interaksi. Kalau feeling yang tidak cerdas, dia kadang ego personalnya tinggi banget.
kayaknya dia nggak butuh orang lain. Ya, saya cuma butuh mungkin dirinya sendiri yang merasa paling pintar dan sebagainya, gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau nggak cerdas nih, maunya sendiri, banyak santai, emang si pilih kan santai ya, tapi santainya itu overload, bocor, banyak santai. Santai boleh karakter dasar, tapi jangan banyak saat dari pagi sampai sore santai mulu gitu kan. Ya bisa jadi dia cuma dasteran aja dari pagi sampai sore. Santai gitu loh. Ya teman-teman ya. Oke. Puaskan nafsu tuh. Banyak orang feeling karena kita tahu ya dari teorinya Ned Herman ya. Feeling itu termasuk otak bagian mana? Bagian mana? Pak Okta? Bagaimana? Kanan bawah. Limbik Kanan bawah bawah. limbik ya. Tambah. Nah, kalau menurut teorinya siapa? Ned Herman ya. Puaskan nafsu, si feeling itu masuk ke dalam golongan apa? Ada otak insani, ya, ada otak apa lagi dan otak apa lagi? Mamalia. Mamalia brain, mamalia ya. Nah, kan di situ kita lihat ya. Ya karena memang di limbik itu kan orang feeling tuh makan untuk ngomong sama nafsu tadi ya. Kalau orang sensing makan untuk bergerak gitu ya. Orang thinking makan untuk berpikir. Orang intuitif makan untuk punya ide, gitu kan. Orang insting bebas, gitu ya. Nah, ini puaskan nafsu biasanya. Cuma orientasinya ke sana. Nah, teman-teman, ini orang-orang feeling nih, ya. Kadang-kadang kalau ngomong suka ada pasti yang sedikit-sedikit PORNO, gitu. Kadang-kadang arahnya ke sana. Coba mulai dikurangi, ya. Mulai dikurangi naik makomnya. Ingat nggak Babe Jamil pernah ya? Di checklist setiap dia ngomongnya nggak bagus, di checklist akhirnya sekarang berkurang. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Ini belajar ya, kurangkan itu, keras hati, sulit kerjasama. Ya, seperti itu. Saya suka mengevaluasi, melihat ya beberapa feeling yang misalnya sering berbicara, kadang-kadang kalau nggak ditahan ini nafsunya, kadang-kadang suka keluar dari kata-kata. Ya lisannya. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Kadang-kadang ada seseorang yang agak sedikit ilfil ya, walaupun bawaannya. Tapi kan kita mau yang cerdas gitu ya. Oke, kemudian secara teknik ya orang feeling ini persuasif. Dia berempati ya, banyak mendengar, sedikit bicara. Ya, sudah deep listening. Ya, silent mindful listening, dia lebih banyak mendengarkan, tahan. Ketika mau ngomong, kita sebagai promotor, seorang feeling tuh banyak banget ya, kalau di kita WSL 1 kan ada kritik saran. Oh, lebih banyak promotor yang ngomong, gitu kan. Ya, jadi ada interaksi imbal balik antara klien dengan kita sebagai promotor. Yuk, ketika klien itu bicara, kita benar-benar dengarkan, jangan potong pembicaraan, belum selesai. Kadang-kadang suka nafsu, pengen ngomong. Ya, terus menyelesaikan inti perasaan. Ya gitu ya teman-teman ya. Coba kita orang tua feeling nih, kalau kita berdialog dengan anak, coba sekarang direnungin. Banyak siapa yang ngomong, anak atau kita orang tua? 10 menit itu misalnya. Orang feeling, banyak kan orang feeling yang ngomong dibanding anaknya. Padahal kita mau tahu jawaban anak. Sekarang udah zamannya teknologi canggih. Pola asuh sudah berubah. Jangan jadi pola asuh orang tua yang super. Jangan. Udah nggak perlu lagi orang tua super. Tapi pola asuh apa? Pola asuh apa? Pola asuh yang cerdas. Jadi bukan orang tua yang super, tapi anak kita gali. Ya, kita coaching anak, kita provokasi apa yang ada di dalam diri anak kita. Jangan kitanya yang punya ekspektasi tinggi, tapi kita mau tanya anak, tapi jawabannya ujung-ujungnya kita jadi self center. Ya, kita kembalikan kepada anak kita nih, orang feeling kebanyakan gitu ya. Mulai belajar kita. Nah, ini kalau dia nggak cerdas, memang jadi komunikasi cuma searah tadi, banyak ngomong. Teman-teman, ya. Sebagai orang tua, saya tanya siapa nih? Bunda Fatma. Ya. Khawatir mana? Anak-anak itu mengikuti nasihat kita. Anak-anak itu tidak mengikuti nasihat kita, anak-anak tidak mengikuti nasihat kita, atau anak-anak mencontoh apa yang kita lakukan. Coba lebih khawatir mana, Bunda Fatma?
Tidak mengikuti nasihat. Gimana? Mencontoh apa yang kita lakukan sih. Mencontoh apa yang kita lakukan. Iya betul. Ya, biasanya orang tua yang banyak ngomong itu jarang ngasih contoh. Ya, nah itu orang feeling kadang-kadang suka banyak ngomong. Udah sekarang, ketika tahu secara teknis, yuk kita lebih banyak mendengar. Ya, karena sudah zamannya ini anak-anak kita banyak sekali ilmu di luar sana dia dapatkan. Kita harus upgrade ilmu kita dan kita harus bisa mempersuasif, memprovokasi apa yang ada di dalam diri anak kita, apa yang dirasakan, ya, apa yang dipikirkan, ada ide apa dalam diri anak kita. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi komunikasinya jangan searah. Jangan debat kusir, kurang mendengarkan, banyak bicara. Ya, itu. Contohnya ya teman-teman ya, apalagi anak-anak sekarang tuh idenya harus orang intuiting tuh, idenya benar-benar harus dieksplorasi dengan cara kita sedikit bicara. Oke, kemudian secara organisasi kalau feelingnya cerdas, makanya dia memimpin hati keluarga. Jadi memimpin hati keluarga gimana maksudnya? Contoh ya, penderitaan yang paling terdalam adalah berasal dari rumah. Kebahagiaan tertinggi juga berasal dari rumah, gitu ya. Penderitaan paling dalam ada di rumah, kebahagiaan juga dari rumah, ya kan? Tapi ya kebahagiaan yang paling tertinggi itu sebetulnya dari seorang orang tua yang tenang, nyaman, ya ketenangan orang tua, ya orang tua yang peaceful, ya itu anak-anak jadi senang. Peaceful salah satu kita nggak terlalu banyak bicara. Ya, bicaranya kita dalam bentuk adalah mengarahkan nggak apa-apa, tapi kita setelah memprovokasi apa yang ada di dalam diri anak. Itu kalau anak-anak remaja ya. Tapi kalau anak-anak di masa 0 sampai 7 tahun itu anak jadi raja, ya kan gitu ya. Kemudian 8 sampai 14 tahun bagaimana anak-anak itu memenuhi aturan sebagai administratif. Udah kita mulai kasih aturan. 14 ke atas itu anak sahabat. Gitu ya teman-teman ya. Ini sambil kita belajar parentingnya sedikit banyak ya. Oke. Kemudian kalau secara organisasi feeling yang nggak sehat, yang nggak cerdas itu dia menggabaikan pembinaan, nggak ada pembinaan, ya abai, itu nggak feeling banget tuh, gitu ya. Kemudian memikirkan diri sendiri, ego personalnya tinggi dan menyalahkan orang lain. Apa? Mengkambing hitamkan itu namanya. Apa kambing hitam itu? Salah satu penyakitnya orang feeling extrovert. Ya, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Oke, kemudian secara fungsi, ya kalau feelingnya cerdas, maka dia siap menjaga hubungan dengan musuh. Ya, dia punya musuh, tapi ketika dia cerdas, dia berani menghadapi musuh dan dia mengatakan apa adanya. Kesalahannya di mana, kelebihannya di mana. Dia berani. Karena dia udah mateng hatinya untuk bisa berbicara di situ. Ya, dan dia memaafkan, memberi lebih banyak, mempertemukan keperluan. Jadi dia sebagai bridging, ya, sebagai menghubungkan orang satu dengan yang lain, ditemukan untuk suatu keperluan. Teman-teman, ya bicara tentang memaafkan, ya namanya orang feeling itu kan sakitnya di sini nih, betul nggak? Sakitnya di hati ya, Mbak Fatma ya, Pak Amin ya. Kadang-kadang untuk memaafkan tuh agak susah banget, makanya harus sering wudhu, sering dirilis, ya. Karena penderitaan paling besar itu salah satunya adalah tidak memaafkan orang lain dan tidak memaafkan diri sendiri. Itu penderitaan paling besar. Ada 5 sebetulnya penderitaannya. Pertama apa? Dia menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan dia tidak menikmati sekarang ini. Gara-gara mikirin lalu dan depan, akhirnya dia tidak menikmati sekarang ini. Kemudian, 3, keempat tidak memaafkan orang lain. Diri sendiri aja dia tidak maafkan. Ya. Kemudian yang kelima, bahagianya itu tergantung oleh lisannya orang lain. Tuh, 5 penderitaan terbesar dari situ semua. Ya, feeling ada di mana? Ya, oke. Nah, ini kalau feelingnya nggak cerdas, maka dia nggak terbuka. Dia seneng kongko, cuma ngobrol-ngobrol aja ngabisin waktu, gitu ya. Hubungannya penuh interest, ada modus. Pasti ada modus.
Selalu diametral. Diametral itu apa ya? Maksudnya ya merasa dia yang paling penting, dia yang paling benar gitu. Ya, itu diametral seperti itu. Ya. Jadi pandangan, sikap atau pendapat orang selalu berlawanan atau berbalik belakang dengan dirinya. Orang ngomong ini, dia ini. Selalu bertentangan. Itu namanya diametral. Sengaja gitu, dia benar salahin. Pakai itu ciri feeling yang tidak cerdas. Mudah-mudahan teman-teman di sini cerdas semua ya. Oke. Jadi jangan sampai kita jadi feelingnya diametral. Banyak tuh. Kok kenapa sih kalau saya ngomong salah? Nggak pernah benar. Kok nggak sepaham sih dengan dia dan sebagainya. Alhamdulillah ada Solver Mate, Masya Allah. Selamat datang Solver Mate. Senang saya ditemani nama Solver Denia, Solver Mate, Solver Ferry. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ngantuk nggak sih? Semangat, masih semangat? Kalau pada ngantuk saya Semangat. udah semangat ya. Oke, Ada yang mau bubar, Pak. dong emotikonnya walaupun ditutup kameranya, boleh emotikonnya kasih dong. Kasih love deh untuk orang feeling. Iya, terima kasih. Ya, saya akan lanjut. Kalau love-nya ada 10, kalau cuma baru 4. So, Ferry tolong dihitungin love-nya. Lanjut solver, lanjut. Lanjut. Iya, oke. Saya nggak mau sendirian soalnya. Kalau orang feeling kan harus ada yang nemenin. Alhamdulillah ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya lumayan deh ditemenin. Semangat. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, teman-teman, ini udah pada punya juga kan semua, cuma saya mereminding. Ya, teman-teman, kalau bisa ini nih dicetak, dilaminating, ada di mana tempat yang sering kita lihat. Bagian daripada kita memvisualisasikan diri kita, mengafirmasi diri kita. Ini bagian daripada doa. Bukan begitu, Soulful Mother? Ya, insya Allah ya. Nah, saya juga belajar banyak dari Soulful Mother, insya Allah ya. Ini teman-teman, untuk FI ya, untuk MK yang lain bisa minta nanti ya sama orang yang mengenalkan kita, cabangnya atau apa, minta ya. Ya, pastikan di laminating, ini PR teman-teman ya. Taruh di tempat yang sering kita berhadapan lewat gitu ya. Sesuaikan dengan warnanya, feeling hijau. Nah, untuk FI ya, kita coba visualisasi diri kita. Ya, bangun pagi nih ya, kita afirmasi. Misalnya saya adalah figur yang berpengaruh. Saya adalah figur yang paling terpanggil untuk menjadi seorang leadership. Saya adalah pemberi semangat, motivator. Saya adalah sosok berkarisma. Saya adalah komunikator persuasif. Saya adalah pekerti terhalus. Saya adalah pengarah paling bijak. Saya adalah pemberi kesempatan. Saya adalah atasan paling manusiawi. Dan saya adalah pengayom terhebat. Ini teman-teman visualisasikan. Ini doa terjadi. Kalau satu lah minimal sehari udah kerasa kalian teman-teman pada saat memvisualisasikan bisa pasang anchor ya Bunda Marte ya. Pasang anchor terserah teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kekurangan apa nih untuk orang FI? Misalnya saya kayaknya kurang berkarisma, tapi teman-teman pengen jadi orang yang berkarisma karena sudah ada bawaan otak. Si feeling ini berkarisma. Jadi Pak Okta anak yang feeling sering diafirmasi sesuai dengan MK-nya teman-teman ya. Kalau ada teman atau apa, ini bagian kita jariah loh. Jariah, kita ingatkan. Kamu udah dikasih sama Allah loh. Bakat seperti ini genetik. Tinggal kita ucap, kita doa dengan memvisualisasikan. Kita pasang anchor. Terserah anchor tuh. Kalau di ilmu NLP atau hipnoterapi, itu kita sugesti diri. Oke, caranya mau gimana? Mau kita pekal tangan? Mau kita pegang dada? Ya, terserah. Ya, terserah teman-teman. Seringnya gimana? Atau kita pejamkan mata. Ketika kita kurang bersemangat, kita langsung pejamkan mata, kita visualisasi. Kita bilang, saya adalah sosok berkarisma. Mulai sekarang dan seterusnya, saya adalah sosok berkarisma. Gitu ya teman-teman ya. Oke? Itu insya Allah ya teman-teman. Buat anak kita. Semua. Bahkan kita berikan kepada klien kita. Ini sebagai hadiah. Ini hadiahnya keren loh amal jariahnya. Teman-teman kalau bisa ini dicetak dijadikan pembatas buku.
sebagai hadiah untuk klien kita. Oke? Jadi tolong nih Bu, nanti afirmasi setiap pagi atau mau tidur. Ucapkan ini, ih keren banget itu, rezeki ngalir teman-teman. Ya, ini untuk FI. Untuk FE sama ya. Ya, jadi terserah teman-teman mau bagaimana. Diiringi dengan ini dulu, istighfar dulu, ya kita ampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita bersolawat pada baginda Rasulullah untuk yang beragama Islam, karena melalui Rasulullah lah insya Allah doa kita menjadikan syafaat, kita minta syafaatnya. Ya, kemudian kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu hanya Allah yang menolong kita. Baru kita afirmasi. Siap? Are you ready? Ayo dong, siap nggak? Kalau siap kasih jempolnya. Mau dong emotikonnya. Waduh, perlu penghargaan. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang ngasih jempol. Saya doakan ya teman-teman ya. Saya di doa-doa teman-teman hari ini pun saya berdoa. Teman-teman yang hadir ya, walaupun saya, makanya teman-teman dibuka kameranya biar saya bisa membayangkan sambil saya visualisasikan sebetulnya. Ya, itu kekuatan teman-teman. Saya sering teman-teman promotor saya foto semuanya, saya doakan, saya lihat fotonya sambil saya visualisasikan. Ya teman-teman gitu caranya. Ya, saya teman-teman mau closing sekolah, punya foto kepala sekolahnya, kalian cuma mendoakan sama membayangkan. Ya Allah, kasih dia kesehatan, kasih dia kebahagiaan, mudahkan rezeki. Hari ini saya mau ketemu ya Allah. Beri kemudahan, saya bisa berbagi ilmu Stephen. Sambil kita berdoa, membayangkan sekolahnya, membayangkan kita saat jalan menuju sekolahnya, kita bayangkan. Kita lagi bicara dengan salah satu PIC di sekolah, ya, bayangkan senyumnya, bayangkan ketawanya, bayangkan dia berbahagia dengan ilmu kita. Insya Allah kenyataan. Oke, ini sedikit ilmu saya sharing ya. Oke, untuk FE ya, dibaca aja karena udah jam segini. Saya orang feeling banyak ngomong. Teman-teman, ini kunci KKM, sebetulnya saya mau sharing juga. Perlu masih ada waktu nggak? Very sedikit. Ya, saya coba baca aja ya. Banyak. Saya kasih banyak. Oh gitu ya. Terima kasih dikasih waktu. Saya tambah sehat kalau saya dikasih waktu tambah. Ya, orang feeling itu sarafnya ada di mulut. Semakin banyak orang feeling itu bercerita, semakin dia sehat. Nah, jadi pastikan kalau teman-teman nih yang feeling, Bapak Okta, anak yang feeling, seharian tuh cuma diem, pastikan dia harus ada sesuatu yang diucapkan. Kenapa sholat itu harus dilafazkan? Nggak boleh diem. Itu salah satunya. Ya, kita harus mengeluarkan ya suara. Apalagi untuk orang feeling. Ya, teman-teman. Ya, jadi pastikan itu kalau anak kita yang feeling itu nggak ngomong seharian, kita ajak ngomong. Capek kerja atau apa. Ya, anak saya sakit nih, seharian nggak ngomong, orang feeling wajar. Ajak ngomong, cerita. Kamu cerita apa? Sampaikan supaya dia juga bisa bercerita gitu loh. Sehingga suplemennya itu ada di dalam dirinya. Nggak usah beli suplemen di luar. Udah ada semuanya. Si sensing juga punya, thinking, intuitive feeling. Semua punya suplemen yang Allah siapkan di dalam dirinya sendiri. Bisa memproduksi. Ya, oke. Sekarang ini kunci KKM nih. Jadi gini teman-teman. Sama hasilnya, Stephen-nya sama hasilnya. Ya, kemudian perlakuannya juga sama atau apa? Ya, tapi kenapa berbeda? Nah, bisa jadi itu dari pola asuhnya, ya. Dari ini kita bicara tentang KKM, apa KKM? Ada yang ingat? Sama tahu lupa. Pak Imam, wah Pak Imam, masalah dari Wonosobo. Pak Imam, KKM apa Pak Imam? Mic-nya dibuka, di-on kan Pak Imam? Ya apa sih solver lupa saya. Manfaat Ayo lah harus itu. diingat. M-nya itu KKM. manfaat ya. Oke, boleh dibantu sama yang lain. Pak Okta, ingat Pak Okta? Harus riset Cari lagi di ini, buku Maestro Okta. Pancarona itu. Lupa. Harus riset lagi ini. Kalau kita udah mau punya klien banyak, pantaskan diri. Kriteria ketutusan maksimal, minimal. Apa, Mbak Rafika, Kak Rafika, apa KKM itu? Kriteria ketuntasan minimal. Bukan KKM di situ.
Iya, iya, iya. Tapi ternyata ini Kesungguhan KKN kebiasaan persifinan berdasar ya. Oke. Iya, iya. kalkulasi. Kesungguhan Ini kebiasaan dosen sesuai guru, MK. jadi KKN-nya itu. Solver. Apa? Kesungguhan Ini kebiasaan. oke, kesungguhan, kebiasaan, M-nya? Mesin kecerdasan. Sesuai Bukan. makanan. Manfaat. Oh, bukan. Makanan. Makanan. Nah, ini bagian kita evaluasi nih, Solver Ferry. Jadi perlu nih kayak gini supaya nginget-nginget lagi, ya nggak? Iya, Tuh, nanti kita buat ya. Ikut iya, ya. karena kita kan mengataskan diri harus Awas, tahu ilmunya dulu. awas kalau Mau nolak tes yang nanti. banyak? Kenapa, Pak Solver? Awas kalau nolak tak ajakin nanti. Iya, boleh. Iya, doain saya waktunya bisa berbagi ya. Kalau udah berbagi nggak mau sedikit, maunya banyak waktunya. Ya. Jadi teman-teman, kemampuan kebiasaan sesuai makanan. Makanan itu apa? I'malu ala makanatikum. Berbuatlah sesuai dengan keberadaan terbaikmu. Keberadaan terbaik kita apa? Allah udah kasih. Orang feeling. Keberadaan terbaiknya sebagai apa? Tadi yang saya udah jelaskan ya. 10 kepribadian yang dirangkum menjadi 5 kepribadian. Ya. Nah, ini per MK sebetulnya, tapi hari ini saya cuma feeling. Kalau semuanya bisa 2 hari, ya nggak Soal Marto? Nggak sehari, 2 hari saya bilang. Ya, jadi kalau sensing yang warna merah tambah speed kecepatan, thinking tambah frekuensi, intuiting tambah bobotnya supaya dia nggak terbang, harus ditarik ekornya supaya bisa turun, mengaplikasikan idenya. Kemudian orang feeling, dia harus sucikan energinya, dibersihkan jiwanya, yang insting harus sering buka ruang, ngundang orang. Makanya kenapa Bunda Zauda itu, istri dari Ayah Farid Poniman itu, pintunya nggak pernah tertutup, selalu dibuka. Kenapa? Karena orang insting yang punya insting, ya pintunya jangan terlalu tertutup, ya jangan terus tertutup, buka, biar orang datang kasih apa. Ya, oke, ini sedikit aja nggak banyak-banyak ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Jadi teman-teman, yang namanya KKM yang cerdas itu, teman-teman, mengapa memerlukan KKM yang cerdas? Karena itu akan dilakukan terus-menerus hingga akhir hayat. Jadi harus istiqomah ngejalaninya. Kalau nggak istiqomah, bisa jadi besok kerjain, nanti enggak. Ya belum tentu dapat, karena mailinnya belum kebentuk. Ya. Kemudian permulaannya harus tergembleng dalam 10.000 jam dengan pengemblengan yang terdesain. 10.000 jam kurang lebih kalau kita pakai berapa tahun? Ada hitungannya, sehari berapa hari? Sehari 3 jam. Ya. Saya sehari 3 jam, dihitung aja tuh. Kurang lebih berapa. Ya. Terus ngomong di depan kaca atau apalah. Pokoknya tergembleng. Bahkan ada di sini ya, menjadi apa saja sebetulnya sama capeknya, namun dengan memilih KKM cerdas akan lebih efektif. KKM cerdas ini cirinya jika kekuatan utama kita tergali habis dan kita menikmati proses. Contohnya teman-teman, kita lakukan misalnya minum, makan, duduk. Udah istiqomah, itu yang kecil-kecil KKM harus kita jalanin. Pagi-pagi senyum sama semua keluarga. Kalau kurang senyum, jeda dulu sebentar karena kesel mungkin, nah senyum mulai lagi. Masuk kamar mandi, ya kaki kanan, balik lagi, salah tadi kaki kiri. Itu yang kecil-kecil. Terus dilakukan teman-teman. Kalau kita udah melakukan KKM kecil, akan terus itu jadi myelin. Ya, ini berawal kita menjadi seorang yang mesin kecerdasannya menjadi orang yang cerdas. Berawal dari KKM yang terus rutin kita jalankan. Ya, disesuaikan nih teman-teman ya. Teman-teman waktu itu buat social rule. Social rule-nya apa, MK-nya apa, disesuaikan dengan apa namanya KKM-nya. KKM itu ada, nih saya coba rangkum, mudah-mudahan ada di sini. Ini saya nggak bahas deh kelamaan ya, kelamaan ini. Ini teman-teman ini saya nggak bahas ya, next saja berikutnya ya, nanti kelamaan, waktunya sudah terus berjalan. Ini hubungan KKM dengan matra kecerdasan. Jika KKM itu terdesain dengan baik, maka sudah pasti akan menaiki matra tangga demi tangga. Dimulai dari personality, mentality, morality, hingga spirituality. Teman-teman ya, ada nih dibuka di Pancarona ya teman-teman ya. Ini saya coba ngingetkan yang feeling. Ya, gimana supaya saya menjadi feeling yang cerdas? Kan tadi nggak cerdas. Jalankan KKM ini. Ya, dari level personality. Nih, kita lihat matra personality. Untuk orang feeling, ini kan karena sesi feeling ya. FI latihan komunikasi.
Kalau kita sebagai orang feeling nggak bisa pandai komunikasi, latihan di kaca, latihan ngomong sama suami, sama anak, salah-salah dikit nggak apa-apa. Harus latihan. Ya, yang FE membangun persahabatan. FE nggak punya teman. Coba bayangkan, Pak Okta anaknya punya teman banyak nggak, Pak Okta? Banyak sih kayaknya. Saya punya FI dan FE anak saya. Oke, nah ini kan di level personality ya. Kalau nggak punya teman, kita coba temenin supaya dia dapat teman. Kalau dia ada masalah di luar sana dengan seseorang, sering tanyain, nak, hari ini kabar gembira apa, nak? Hari ini yang membuat kamu bahagia apa, nak? Tanyanya gitu. Jangan nanya, nak, hari ini belajar apaan? Kamu bisa nggak ngerjain di sana? Nilainya berapa? Jangan ya. Udah nggak kayak gitu lagi. Nah, hari ini yang membuat kamu bahagia apa? Dia akan cerita, oh tadi aku main ini. Tapi bunda, aku tadi ditinggal teman, aku sedih. Nah, akhirnya keluar juga ya sedihnya kan. Terus aku akhirnya nilainya sekian. Dia keluar juga nilai itu, dia cerita gitu loh. Karena kita tanyakan itu. Jadi orang FE ya itu membangun persahabatan. Kalau ada masalah dengan temannya, pasti kita tanya. Nah, kemudian kita ajak dia berbaikan supaya nggak ada sakit hati. Langsung rilis. Karena gara-gara FE ini nggak bisa belajar gara-gara misalnya dia ditinggal temennya, nggak punya teman. Kasihan, yuk kita temenin, gitu ya. Kemudian mentality, nih, yang FI selalu wudhu, ya. Kenapa? Karena membersihkan jiwa itu salah satunya adalah dengan berwudhu. Makanya kalau bisa jaga wudhu, gampang ya? Gampang nggak sih? Mendingan jaga wudhu apa berpuasa? Enak banget sih FI jaga wudhu. Si intuitif puasa ya, self-care. Ya. Ini wudhu itu bukan sembarang wudhu loh teman-teman. Ketika cuci tangan, ya Allah jadikan tangan ini untuk melakukan yang baik. Gitu ya. Ketika memasukkan air ke mulut, jadikan lisan ini untuk yang baik. Telinga, gitu ada doanya. Ya jadi yang benar kayak gitu. Kalau udah wudhunya benar, sholatnya insya Allah jadi tenang, jadi benar. Karena wudhunya nggak benar. Kadang-kadang orang IFI kan ya sama orang kanan tuh, orang itu suka lupa ya rakaatnya keberapa, itu nggak? Ya, kemudian ini gimana ya dipikirin apa muncul saat itu. Nah, biasanya berawal dari wudhu yang nggak benar, gitu ya. Jadi FI membersihkan jiwa selalu wudhu. Ya biasanya nggak apa-apa dah sama ibu-ibu ya bersolek lagi. Justru dia make upnya wudhu kok. Jadi glowingnya karena wudhu, orang feeling glowingnya karena wudhu, insya Allah bisa. Ya wudhu, tapi cara wudhunya boleh jangan begini ya. Ya jadi kan naik ke atas gitu ya. Nah, FE selalu gembleng orang gitu ya. Jadi pastikan teman-teman yang FE itu wudhu juga bisa, boleh dilakukan itu, tapi lebih kepada gembleng orang. Oke, dia bina nih temennya. Jadi teman-teman yang anaknya feeling extrovert, jangan sampai kita nggak membolehkan dia belajar kelompok. Boleh, percayakan diri dia, siapa temennya. Ya, kita percayakan. Biar dia punya tim tetangganya, dia bikin tim-tim sendiri, dia jadi ketuanya. Digembleng dari yang kecil-kecil. Jadi Pak Okta, anak feelingnya umur berapa Pak? Yang pertama FI itu umur 16, Oh ya. yang anak terakhir FE umur 6 tahun. Nah, dari awal Pak, ya 6 tahun, itu masih masa golden age ya. Masih ada filter mentalnya itu belum ada polisinya. Di dalam diri anak yang di bawah 6 tahun, 7 tahun udah ada polisinya. Ibaratnya kalau kita punya rumah ada satpamnya. Tapi kalau di bawah 6 tahun itu masih terbuka. Jadi apa yang kita sampaikan itu langsung kerekam ke dalam alam bawah sadarnya. Nah ini jadikan dia tuh kalau ada sesuatu yang menyakitkan dia di bawah umur 7 tahun, dia itu ke-anchor, ketanam. Nah ini yang muncul namanya inner child. Nggak selesai. Ini yang harus kita rilis. Makanya umur 0 sampai 7 tahun hati-hati. Bicara, ucapan apa ditahan. Jadi nggak jadi kerekam dalam diri alam bawah sadar anak kita. Karena kalau umur segitu kita biasanya melakukan sesuatu yang nggak baik, banyak yang yakin nanti dewasa energi kita bocor. Karena kita tidak benar-benar mendidik dia di usia 0 sampai 7 tahun dengan benar.
ya. Jadi teman-teman capek nanti kalau nggak dijaga emosi gitu, teman-teman akan bocor ketika dia remaja nanti. Hati-hati dengan alam bawah sadar, ya. Jadi selalu gembleng orang. Kemudian morality, FI memimpin umat, FE membuat gerakan sosial. Itu di morality itu. Udah FE yang buatannya pakai gerakan sosial banyak. Kalau memimpin umat kan feeling introvert lebih ke dalam dirinya kan. Itu ya. Oke, kemudian spirituality nih. FI menghidupkan misi besar dalam kemimpinannya. Oke, dia punya komunitas, misi besarnya apa, dia ingin seperti apa. Kayak saya seorang FI, saya kepingin banget ya, karena saya juga cabang, kepingin promotor saya nanti menduplikasi apa yang saya lakukan. Gitu ya. Jadi sudah saya berikan mereka, misalnya nih ilmunya di sini, di sini, di sini, dia mau bagaimana, ayo cepat duplikasi, bagian daripada menggembleng. Nah, sehingga akan ada, kalau kami Stephen Karakter Academy akan ada di beberapa semua daerah yang seperti itu. Menduplikasi apa yang kita lakukan. Gitu ya Pak Imam Suro ya. Pak Imam Suro ada di Wonosobo. Nah, kemudian FE menggerakkan masyarakat yang lebih luas kepada agenda sosial. Ya, lebih kepada agenda sosial. Ini teman-teman nanti coba ditanyakan lagi kepada cabangnya atau kepada mentornya atau coachnya lebih dalam ya. Karena waktunya sudah 9:30 ya. Nah, ini ada sedikit saya tambahin banyak juga ya, tips sehat mental orang feeling ya teman-teman. Ini belajar manajemen hati. Karena kekuatan orang feeling adalah hati. Jika kamu bisa memanajemen hatinya, dia akan menjadi seorang yang mudah disukai dan dapat memimpin banyak orang. Makanya emotional quotient. Kadang-kadang, kok kekuatan si feeling itu kok kekuatannya di emosi. Emosi kadang-kadang kok orientasinya sesuatu yang nggak baik. Padahal kecerdasan memanajemen, mengelola hati itu adalah itu kelebihannya orang feeling. Bagaimana dia bisa mengelola hatinya ini damai, tenang, menyenangkan orang, gitu ya. Itu bagaimana memanage hati. Nah, mengenali mood boosternya kita agar tidak terlalu berlarut dalam kegalauan, feeling bisa mengobrol dengan orang terdekat atau orang yang disukai. Itu adalah tips yang ampuh untuk menyembuhkan kegalauan, ya teman-teman. Yang feeling memang adalah kalibrasinya adalah curhat. Ya udah, kalau punya anak feeling dia lagi sedih Pak, Okta, ayo nak, kamu cerita, Ayah siap dengarkan. Gitu. Kalian ada sedikit-sedikit yang berbeda, coba nak cerita, Ayah pengen dengar. Ayo. Ayah siapkan waktu untuk kamu sambil tatap wajahnya. Karena orang feeling nggak bisa sambil kerjain apa-apa gitu loh. Jadi benar-benar harus ditatap, dipegang, dielus, disayang-sayang, dipuji-puji gitu ya. Oke. Nah, tidak mudah menyalahkan orang lain ya. Jadi si feeling itu memaafkan ya, nggak mudah menjadi kambing hitam, nggak usah mengingat lagi masa lalu ya, regresi itu kan salah satu penyakitnya orang feeling. Mencari kambing hitam dari suatu permasalahan sebenarnya memang kecenderungan tipe feeling. Kurangi rasa sedih dan dramamu agar kamu bisa bahagia lahir dan Filmmu di batin. kursi depan sayang. Kursi depan apa Nah, udah teman-teman ini terakhir mainin KKM, teman-teman latih KKM ya supaya jadi feeling yang cerdas. Membiasakan melatih otot dari yang kecil-kecil tadi seperti tangan kanan, langkah kanan, makan, duduk, menyapa lebih dulu, assalamualaikum, gitu kan. Biasa tersenyum. Bahkan teman-teman, saya belajar di mindfulness, ketika kita berjalan ada namanya mindful walking. Kita berdoa, kita senyum, kita ada pohon depan rumah, kita bilang, terima kasih pohon bunga, kamu udah tumbuh, meneduhkan rumahku. sama si gitu loh. sama si Vira. Ada yang bocor. Ya. Jadi teman-teman berasa biasa melakukan hal-hal yang positif. Karena semua makhluk Allah itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita doakan. Insya Allah semesta akan mendukung kita. Gitu ya. Kemudian hingga kepada myelin kualitas tinggi di otak dan emosi seperti tidak ada kecerobohan, ingatannya akan baik, orang thinking hitungannya jadi cepat, analisanya tajam, berlapang dada, dan selalu bersikap positif ketika kita melatih myelin kita. Ya, nah teman-teman itu saja tepat jam 9:30. Jadi promotor yang sukses mulia adalah promotor yang terus berlatih. Jika ada hal-hal yang teman-teman tidak bisa menyelesaikan atau apa, bisa hubungi kita para solver yang dengan tangan terbuka akan membantu teman-teman semua.
Demikian teman-teman ya, sharing saya malam hari ini. Saya mohon maaf lahir batin, siapa tahu ucapan saya, lisan saya membuat teman-teman tidak nyaman, karena saya hanya manusia yang fakir. Saya mohon maaf lahir batin, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Salam. Tepuk tangan dulu buat Solver Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kasih apresiasinya buat Solver Hera. Ya. Terima kasih. Jadi ini Solver, ini sesi Solver Talk yang keberapa ya? Ini yang paling lama. Iya, orang feeling. Ini saya minta Jadi yang terakhir. memang saya spesial mendukung feeling banget malam ini. Mohon maaf ya teman-teman ya, jam tidurnya jadi terlambat. Tapi beberapa sesi kemarin memang ada permintaan lebih lama waktunya. Oh, Jadi gitu ya. kebetulan hari ini saya MC-nya, jadi saya punya kuasa ini atas waktu. Makasih Solver Ferry. Oke, Sampai itu tadi kesempatan. saya close dulu.